Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam podcast kali ini, saya bersama teman-teman dari kelompok 7 mata kuliah ekonomi moneter akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dalam perekonomian. Tapi sebelum itu, biar saya perkenalkan anggota kelompok kami. Silakan. Halo, nama saya Faisal Akif Abdul Hakim. NIM saya 181 011 600 164. Dan saya Dian Kartika 18 10 11 600 155. Nah, saya sendiri adalah Ariska Ulfah, NIM 18 10 11 600 138. Jadi judul podcastnya apa nih, Dian? Terima kasih Kak Ariska. Jadi judul podcast kita tentang kebijakan diskresioner dan inkonsistensi waktu. Nah, betul. Jadi judulnya itu sebagaimana yang sudah disebutkan oleh rekan saya Dian Kartika, yaitu kebijakan diskresioner dan inkonsistensi waktu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Mungkin Faisal bisa memberikan penjelasan awal tentang salah satu di antaranya. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan diskresioner dulu ya. Jadi, kebijakan diskresioner adalah jenis kebijakan moneter. Masih ingat kan bahwa kebijakan moneter itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan rule dan kebijakan diskresioner. Kalau kebijakan rule adalah kebijakan terus-menerus, jadi tidak akan ada perubahan dalam kondisi apapun, karena kebijakan ini dibuat untuk kebijakan jangka panjang. Yang kedua inilah yang disebut kebijakan diskresioner. Dia adalah kebijakan yang sifatnya menyesuaikan kondisi, dapat terbentuk sewaktu-waktu ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik. Misalnya, kalau diskresioner fiskal, sebagaimana kita ketahui bahwa fiskal itu terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran tersebut kan sudah ditetapkan sejak jauh hari. Pajak dari mana, kemudian mau dibelanjakan apa, itu sudah ada ketetapannya. Nah, selama masa pandemi, terjadi perubahan pada kebijakan fiskal yang awalnya sudah dibagi presentase penyalurannya, jadi banyak dialihkan ke dana bansos dan kesehatan. Pengalihan pajak ke bansos selama pandemi inilah merupakan bentuk kebijakan diskresioner. Oh, jadi dalam kata lain kebijakan ini akan ada kaitan dengan tim inkonsistensi. Benar begitu, Sal? Karena kalau diperhatikan ada ketidakkonsistenan dalam kebijakannya. Betul, Dian. Tapi Sal, itu kan contoh untuk sektor fiskal. Kalau sektor moneter bagaimana? Nah, kalau ini biar saya yang jawab. Boleh, Sal? Silahkan Ariska. Nah, jadi sebenarnya apapun yang terjadi pada salah satu instrumen makroekonomi ini akan memengaruhi instrumen lainnya. Misalkan, terjadi perubahan pada kebijakan fiskal, maka secara langsung akan memengaruhi kebijakan moneter juga. Bener gak? Betul sekali Ariska. Kalau moneter yang kita bicarakan tentang uang dan bank sentral. Nah, dalam kebijakan rule, bank sentral mengumumkan target inflasi dan target itu harus dicapai dalam periode tertentu, apapun yang terjadi. Nah, kalau dalam kebijakan diskresioner, bank sentral punya wewenang untuk mengubah tingkat inflasi pada sewaktu-waktu melihat pada kondisi aktual. Iya juga ya Kak, kalau kita perhatikan sektor moneter kan memang lebih aktif dalam perubahan karena mempunyai timeline lebih singkat. Nanti perubahan itu bisa membawa sektor fiskal berubah juga. Coba deh bayangin, kalau bank sentral menurunkan tingkat suku bunga, secara teori jumlah uang yang beredar akan meningkat. Ini bisa menyebabkan kenaikan pajak. Begitupun kebijakan fiskal bisa memengaruhi kebijakan moneter. Menurut pemberitaan-pemberitaan yang sering muncul di TV ataupun di internet,
Indonesia ini cukup sering berubah-ubah kebijakannya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter ataupun fiskal bersifat discretionary. Contohnya apa, Dian? Contohnya seperti perubahan harga minyak yang pernah terjadi di 2018. Ini aku dapat informasi dari berita CNBC. Baru 1 jam diumumkan naik, batal. Kesannya kan begitu pelin-pelan. Padahal bisa saja ini menimbulkan ketidakpercayaan dari sektor swasta, terus investor memikir-mikir untuk tanam modalnya lagi. Tapi kan ada manfaatnya loh kebijakan diskresioner ini. Jadi ketika perekonomian sedang menurun atau resesi, kita bisa langsung mengganti kebijakan ke yang lebih menguntungkan di masa itu. Kemudian inkonsistensi waktu. Sebenarnya ini masih masuk ke dalam kebijakan diskresioner ya. Mungkin lebih tepatnya menjelaskan bentuk dari kebijakan diskresioner itu sendiri. Kalau membicarakan tentang inkonsistensi waktu, berarti kita harus tahu artinya dulu. Ada yang ingat? Jadi inkonsistensi waktu itu merujuk kepada adanya perbedaan respon kebijakan yang sebenarnya ditempuh dari respon kebijakan optimal yang telah diumumkan oleh Bank Sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan ekspektasinya. Nah, perbedaan respon kebijakan tersebut pada umumnya dimotivasi oleh keinginan Bank Sentral untuk mendorong tingkat output yang lebih tinggi. Misalkan, Bank Sentral mengumumkan untuk mencapai target inflasi sekian persen, dan masyarakat percaya. Kemudian, masyarakat membentuk ekspektasi inflasi berdasarkan pengumuman tersebut. Dalam kondisi ini, Bank Sentral memiliki insentif untuk tidak memenuhi janjinya dengan mencari kemungkinan untuk mencapai tingkat pertumbuhan output yang lebih besar, dengan konsekuensi terjadinya tekanan inflasi yang lebih tinggi. Kalau di fiskal ada juga tuh, misalkan untuk mendorong investasi, pemerintah memotong pajak sekian persen. Akhirnya banyak pabrik dan perusahaan dibangun. Pas lihat banyak pabrik, karena dirasa lumayan menguntungkan kalau dikenakan pajak, akhirnya pajaknya tetap. Itu salah satu contoh inkonsistensi ya. Yang dari tadi kita bahas, sebenarnya bisa dikaitkan dengan kondisi inflasi di Indonesia. Target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sering sekali tidak dapat dipercayai. Karena tingkat inflasi masih sangat sulit untuk konvergen menuju target inflasi yang diumumkan oleh otoritas moneter. Ini juga yang bisa membuat Indonesia memiliki kebijakan moneter yang low credible. Karena target inflasinya sering tidak tercapai. Jadi masuk kategori low credible. Itu studi yang aku baca dari Revina. Apalagi kredibilitas sebuah negara itu kan penting. Isu kredibilitas kebijakan moneter berkaitan erat dengan masalah time inkonsistensi. Menurut Galton, di tahun 2005, kebijakan yang bersifat time inkonsistensi akan berpotensi menyebabkan rendahnya kredibilitas kebijakan moneter. Kalau lihat kondisi di Indonesia, seringkali ada kebijakan yang antara satu waktu dengan waktu lainnya berbeda karena sebuah kondisi. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih negara yang benar-benar konsisten dengan kebijakan moneternya? Ada Ariska, pasti ada. Contohnya Korea Selatan. Saya pernah baca bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling konsisten dalam setiap kebijakan moneter. Tidak heran kalau negaranya bisa berkembang jadi seperti sekarang. Tapi apa sih penyebab adanya time inkonsistensi? Nah, time inkonsistensi akan muncul karena yang pertama, masyarakat harus membentuk ekspektasi inflasi pada awal periode dan memegangnya sampai akhir periode permainan. Yang kedua, Bank Sentral mempunyai diskresi penuh dalam menentukan strategi sepanjang waktu. Dalam situasi ini, target inflasi yang ditetapkan di awal periode belum tentu akan optimal pada akhir periode dan akan menghasilkan kerugian sosial bagi Bank Sentral dan masyarakat. Alhamdulillah, ternyata seru juga diskusinya. Bagaimana kalau kita ajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi di forum diskusi e-learning? Boleh, tapi sebelum itu mari kita simpulkan dulu diskusi kita pada podcast kali ini. Silakan Dian atau Faisal.
Baik, jadi kesimpulan diskusi kita kali ini adalah apapun jenis kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara akan selalu ada dampak baik dan dampak buruknya. Seperti kebijakan diskresioner yang katanya dapat memunculkan inkonsistensi dan membuat kredibilitas negara kita berada di angka rendah. Namun sebenarnya ada dampak baiknya, karena dalam jangka pendek dapat mengatasi masalah perekonomian seperti inflasi. Dan dampak buruknya adalah untuk jangka panjang. Ini cukup menghambat pertumbuhan ekonomi karena adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Baik, sekian dulu diskusi kami. Akan kami lanjutkan di forum diskusi. Saya Ariska Ulfa. Saya Dian Kartika. Saya Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.